Bayangkan, Anda tampil di panggung menyanyikan lagu yang sudah Anda bawakan selama bertahun-tahun. Tiket ludes, penonton puas, tapi tiba-tiba Anda digugat 1,5 miliar dan dilaporkan pidana. Halo pemilik kekayaan intelektual. Inilah yang dialami oleh Agnes Mo dan bukan cuma dia. Tahun 2025, Mahkamah Konstitusi akhirnya turun tangan. Putusannya mengubah wajah hukum hak cipta Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28/PUU/23 Romawi 2025 menjadi titik balik penting dalam penegakan hukum hak cipta di Indonesia. Putusan ini menyentuh langsung persoalan royalti, pertunjukan musik, serta potensi kriminalisasi pelaku seni. Pengujian ini diajukan oleh Armand Maulana, Ariel Noah, dan 27 musisi lainnya, juga oleh Tikus Ben dan Lady Rocker Sakti Sylvia. Isunya serius. Siapa sebenarnya yang wajib bayar royalti? Apa musisi bisa dipenjara karena membawakan lagu? Dan apa peran LMK selama ini? Masalah ini timbul karena pengaturan hak cipta dalam praktik seringkali menimbulkan ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Contohnya kasus Agnes Mo versus Ari Bias. Agnes dinilai tidak meminta izin langsung dan tidak membayar royalti langsung kepada pencipta lagu. Pengadilan Niaga menghukum Agnes membayar 1,5 miliar dan bahkan dilaporkan pidana dengan ancaman pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta. Di sisi lain, Tikus Ben yang membawakan lagu-lagu Koes Plus juga dilarang tampil oleh ahli waris, meski mereka mengaku sudah membayar royalti ke LMK. Inilah problemnya, sudah bayar ke LMK tapi tetap digugat. Ada 3 pasal krusial yang diuji ke Mahkamah Konstitusi, yaitu pasal 23 ayat 5, mengatur penggunaan ciptaan dalam pertunjukan komersial oleh setiap orang. Masalahnya, setiap orang itu siapa? Penyanyi, band, I.O., promotor. Pasal 87 ayat 1 mengatur royalti dengan istilah imbalan yang wajar. Tapi wajar menurut siapa? Pasal 113 ayat 2 mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran hak cipta. Pertanyaannya, apakah langsung pidana atau masih bisa diselesaikan secara damai? MK menegaskan pihak yang membayar royalti adalah penyelenggara pertunjukan. Kenapa? Karena penyelenggara mengatur acara, menjual tiket, mengetahui keuntungan real dari pertunjukan. Jadi, frasa setiap orang sekarang harus dimaknai termasuk penyelenggara pertunjukan secara komersial. Ini penting karena selama ini musisi sering menjadi korban. MK menyatakan istilah ini inkonstitusional bersyarat. Artinya, royalti adalah berdasarkan tarif dan mekanisme yang jelas, diatur dalam peraturan perundang-undangan, melibatkan stakeholder, dan tidak memberatkan masyarakat. LMK juga diwajibkan transparan, akuntabel, dan tepat waktu dalam distribusi royalti. Bahkan, MK mendorong sistem digital berbasis database agar lebih modern. Ini bagian putusan paling krusial dari MK. MK menegaskan sanksi pidana harus jadi upaya terakhir. Artinya upaya mediasi harus diutamakan terlebih dahulu, selanjutnya administratif, dan perdata. Jika tidak berhasil, jalur pidana adalah upaya terakhir. Dan itu pun harus dengan pendekatan restoratif justice. Jadi, musisi tidak boleh langsung dikriminalisasi. Putusan ini berdampak sangat besar. Musisi lebih terlindungi, I.O. dan promotor lebih jelas tanggung jawabnya, negara mempertegas kepastian hukum, dan royalti lebih transparan. Ini bukan kemenangan satu pihak, tapi penataan ulang ekosistem musik Indonesia. Apakah menurut Anda putusan MK ini sudah adil bagi semua pihak? Pendapat Anda menentukan perlindungan kekayaan intelektual yang Anda miliki. Sampai jumpa pada video pembahasan kekayaan intelektual selanjutnya.